Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Floraku. Kali ini kita berkesempatan untuk berkunjung di kandang mahkota Anthurium. Ini salah satu koleksiannya, terkenal dengan rumpunannya ya. Udah sering banget juara ini di kontes-kontes. Mungkin teman-teman juga udah nggak asing lagi. Nah, ini bersama Mas Adi Agung. Halo Mas Adi Agung. Ya, halo, selamat siang. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Nah. Ini juara terus-menerus ini di kontes ke kontes ini. Ya, alhamdulillah bawa sedikit-sedikit dari kontes. Nah, ini mau tanya-tanya seputar perawatan aglonema Mas. Oke. Merawat dari yang kecil bisa sampai rumpun kayak gini Mas. Oke. Soalnya kalau rumpun itu kelihatan lebih cantik, lebih menawan gitu. Betul sekali. Biasanya tujuan teman-teman itu kan di tani atau merawat tanaman kan biar kelihatan bagus, kelihatan cakep, kelihatan cantik untuk dibawa ke meja kontes. Nah, mungkin untuk kali ini saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman Floraku ya kan yang sudah subscribe dan komen di channel Floraku. Dan tidak lupa saya mengucapkan turut bela sungkawa kepada teman-teman di Cianjur yang terkena gempa bumi. Semoga saudara-saudara kita yang terkena musibah diberikan kesabaran dan ketabahan yang kuat. Nah, mungkin untuk hari ini kita mau berbagi tips bagaimana cara membuat rumpun spek kontes dan bagaimana cara menatanya. Dan sebelumnya itu sebelum kita berbagi tips ini ada 2 pot nanti untuk kita sumbangkan bagi teman-teman yang terkena musibah. Yang pertama ini kita ada Ayu Green. Ayu Green ini untuk sumbangan ke gempa Cianjur. Gempa Cianjur, ya betul sekali. Ini Ayu Green itu kita bandrol harga Rp300.000 untuk Ayu Green. Rp300.000 ya, untuk Ayu Green ini untuk sumbangan ke gempa Cianjur Mas ya. Sama apa lagi Mas? Rp300.000 dan ini juga ada Monlek ini hasil tanian kita sendiri ya kan. Ini juga nanti kita sumbangkan ke gempa Cianjur. Ini kita bantu harga Rp300.000. Jadi murni total hasil penjualan kedua pot ini nanti kita sumbangkan ke gempa Cianjur. Bagi teman-teman yang mau membantu, nanti bisa langsung dibeli dan langsung kita sumbangkan, kita salurkan ke teman-teman yang terkena musibah. Nah, ini ya teman-teman ya, nanti bisa dipilih 300.000-an satu potnya. 300.000 aja Mas ya? Betul. Kalau dilebihin juga nggak apa-apa ya Mas ya? Dilebih alhamdulillah, karena memang untuk hasilnya sendiri itu kita murni kita sumbangkan. Untuk sumbangan semua. Ya, untuk ya, sumbangan Cianjur. Nanti bisa WhatsApp di nomor admin kita di nomor HP 083823777186. Untuk nomornya nanti saya semati di videonya Mas. Sekali. Nah. Oke, ini ya teman-teman ya. Oke, next kita lanjut, kita berbagi ilmu tentang masalah membuat rumpunan teman-teman. Nah, biasanya teman-teman ya, teman-teman itu membuat rumpunan itu dari pohon yang besar-besar. Dari yang udah gede Mas, betul sekali, dari yang bukan berpikirnya kayak gitu kan. Tapi kita mau berbagi tips itu dari barang-barang ibaratnya kecil lah. Yang kecil nanti langsung bisa kita program rumpunan. Dari kecil bisa jadi rumpun gitu Mas ya? Ya, betul sekali. Baik itu nanti caranya, perawatannya, terus bagaimana cara memperlakukan setelah barang itu jadi rumpun. Apalagi bagi teman-teman yang pengen menata rumpun, nanti kita kasih tip-tipnya sedikit-sedikit ya. Dasar-dasar bagaimana cara kita menata rumpun biar tampilannya lebih cantik. Nah, ini ada beberapa contoh ya teman-teman ya. Ada beberapa contoh tanaman yang sudah sudah kita tata dan yang belum kita tata. Nah, nanti bagaimana prosesnya, jangan skip video ini, terus tonton
untuk mendapatkan edukasi dari mahkota Anthurium. Oke, untuk selanjutnya kita proses barang-barang anakan untuk menjadikan rumpun. Nah, ini beberapa contoh taniannya ya. Ini juga seperti video kemarin ya. Ini direndam, pokoknya kalau di sini kok senang banget direndam. Nanti tanyakan ada efek sampingnya enggak kalau tanaman bonggol kayak gini kok direndam. Nanti langsung kita tanyakan aja kepada ownernya atau petaninya ya. Nih, nah ini widuri yang potongan video kemarin itu ya. Nanti bisa kita lihat akarnya udah jalan apa belum. Nah, ini kita mau gimana Mas? Potong-potong atau gimana? Nah, ini untuk kali ini, kemarin mungkin ini edukasinya hampir sama ya teman-teman ya. Tapi kalau kemarin itu memang apa namanya benar-benar tanaman itu sudah indukan, terus kita potong. Tapi untuk kali ini anakan samping baru daun 4, 5 itu langsung kita jadikan apa namanya jadikan bahan rumpunan. Jadi bagi teman-teman itu tidak usah nunggu, ibaratnya apa ya, tanaman-tanaman itu harus nunggu dewasa dulu baru dipotong, itu tidak usah. Tapi kita kalau misalnya tanaman itu memang benar-benar sudah siap untuk dijadikan rumpun, kita jadikan rumpun teman-teman. Biar nanti hasilnya biar cepat banyak, bukan kita menunggu indukan itu kurang lebih sekitar 1 tahun baru kita potong, itu kan kelamaan. Tapi kali ini kita baru nanam sekitar 5 bulan 6 bulan langsung kita jadikan apa namanya rumpunan. Nah, oke. Untuk kali ini kita ada Moonlight ya kan. Ini Moonlight daun 1 2 3 4 5 6, daun 6. Nah, itu kita sama untuk apa namanya yang kita lakukan. Yaitu kita mengangkat apa namanya yang paling atas kita angkat. Nah, nanti setelah itu nanti kita jadikan tiga ya teman-teman ya. Ada yang nanti dijadikan program rumpun dan ada juga nanti kita jadikan untuk juvenil. Nah, juvenil itu untuk bahan-bahan kontes. Jadi untuk edukasi ini ya teman-teman ya, untuk edukasi ini itu kita memang bukan merusak atau kita pengen tanaman itu rusak, itu enggak, tapi kita memang tujuannya beda. Tujuan kita yaitu di program tanaman kontes. Nah, yang pertama-tama yaitu nanti kita siapkan ini Moonlightnya ya teman-teman ya. Nah, ini sekitar daun 6. Ini daun 6 Mas. Daun 6 ya. Nah, mau dikasih akar enggak ini? Ini nanti tidak dikasih akar. Yang atas nggak pakai akar? Nggak pakai akar, tapi malah nanti kita cacah lagi. Atasnya kita cacah lagi. Nah, itu seperti ini. Kita sisakan sekitar apa namanya? Sekitar 2 daun pancing ya teman-teman ya. Kita potong saja. Ini agak hati-hati ya kalau motong ini, jangan sampai kena mata tunasnya. Ya, kita hindarkan mata tunasnya jangan sampai kepotong teman-teman. Tapi kalau kepotong ya sayang juga, karena mata tunas nanti walaupun cuma satu sedikit di atas itu nanti bisa tumbuh. Nah, itu. Lalu kita potong. Nah, seperti ini. Nah, ini ada daun 4 teman-teman. Sisanya ini, sisanya di yang kita angkat. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, setelah itu yang paling bawah sendiri itu kita kasih apa, antrakol teman-teman ya. Kita kasih antrakol. Kemarin yang tanya-tanya ini ya, antrakol langsung taruh aja Mas ya. Langsung diules aja. Ini bentuknya bubuk ya ini bubuk, ya. Bentuknya bubuk, mereknya ini antrakol fungisida. Nah, kayak gini. Mereknya ini ya teman-teman untuk yang tanya. Nah, ini yang untuk yang luka yang paling bawah. Nah, karena yang atasnya itu nanti kita akan potong lagi. Jadi yang terakhir aja nanti kita olesnya. Kita potong lagi, kita kasih 2 daun pancing teman-teman. Daun 2 pancing berarti ada 2 mata tunas. Ya, 2 daun pancing mau dipotong. 2 mata tunas. Yaitu memang agak ekstrim ya bagi teman-teman yang apa namanya, yang belum terbiasa, kemungkinan menyayangkan, wah kenapa kok dipotong, itu sayang karena sudah bagus-bagus kok dipotong. Lah karena tujuan kami di sini yaitu apa namanya, untuk perbanyakan yaitu kita seperti ini.
Oke, 2 ruas Mas ya, 2 Dua daun mancing ruas ya. ya, kita kasih 2 pak daun mancing, 1 2. Ini apa enggak Terus? kekecilan ini Mas? Ini. Ya. Nah, ini nanti kenapa kok rata-rata di mahkota anthurium itu walaupun cuma 2 pucuk di atas kok bisa apa namanya? Bisa tumbuh atau bisa tetap nggak lonyot. Nah, itu nanti rahasianya yaitu di medianya, teman-teman. Di medianya Mas ya. Medianya. Iya, lihat ya. Ini tuh kayak nanam daun ya, panennya kecil ini. Ya, Tinggal 2 sama bener. singip ini. Nah, ini rahasianya di mana ini Mas? Rahasianya yaitu dia ini, teman-teman ya. Di media super mahkota anthurium. Jadi kita tidak tanggung-tanggung dalam perbanyakan ya kan. Yaitu rahasianya itu terletak di media super mahkota anthurium. Nah, media ini sendiri sangat cocok sekali dengan tanaman-tanaman atau aglonema, apalagi iklim di Indonesia yaitu iklim tropis. Itu memang benar-benar sangat cocok, walaupun itu di daerah panas atau di daerah dingin itu sangat cocok sekali karena kita sudah membuktikan media ini sendiri. Nah, apa saja yang bisa ditanam menggunakan media super mahkota anthurium? Nah, ini nanti kita angkat induk ya kan, itu cocok juga untuk bagian bawahnya. Setelah itu kalau kita mau cacah batangnya, ini juga sangat cocok sekali digunakan tanpa akar. Tanpa akar. Terus yang ketiga yaitu pucuk. Paling pucuk. Iya, pucuk ekstrim ini Mas. Ya, pucuk ekstrim karena ya kayak gini lah. Kayak gak ada batangnya ini, kayak nanam daun aja ini. Tidak untuk ditiru pokoknya teman-teman, kalau nggak berani tidak untuk ditiru. Dan rahasianya karena di medianya Mas ya. Super mahkota Mas, anthurium. ini komposisinya ada apa aja nih Mas? Untuk komposisinya sendiri yaitu kita ada sekam fermentasi, sekam bakar, kokopit, koko fiber, andam fermentasi, pasir marang, kelenteng oven sama pakis oven. Mungkin ada yang beda dari media-media lainnya yaitu pakis oven. Nah, itu yang biasanya rahasia menjaga kelembapan media tanam super mahkota anthurium. Nah, kalau ada teman-teman misalnya yang minat itu bisa pesen nggak Mas? Nah, bagi teman-teman yang minat dengan media super mahkota anthurium ya, nanti bisa langsung WhatsApp di nomor admin kita di nomor HP 083 823 7777 186. Nah, bagi teman-teman yang nanti pengen konsultasi tentang masalah tanaman teman-teman di rumah atau kendala-kendala lain-lain, mungkin bila mana kita bisa ngasih solusi, nanti bisa langsung WhatsApp di nomor admin kita. Nah, itu terus untuk fungsinya ini sendiri, fungsi dari media super mahkota anthurium teman-teman ya, yaitu mempercepat pertumbuhan akar, mempercepat pertumbuhan tunas, dan menyuburkan tanaman itu sendiri. Ya, itu untuk fungsinya. Nah, untuk harganya Mas? Nah, untuk harganya sendiri yaitu kita ada dua packingan ya teman-teman ya. Ada 2 packingan, tapi yang satu ini nggak ke bawah. Yang ini sekitar beratnya 3 kg ya teman-teman ya. Itu kita kasih harga Rp50.000. Rp50.000. Ini cukup untuk berapa pot Mas? Gitu Mas? Nah, kalau ini takaran ini sendiri itu menggunakan pot ukuran 40, diameter 40. Oh, diameter 40. Jadi ini untuk pot diameter 40 itu pas untuk pot diameter 40. Kalau untuk ukuran pot diameter 20 itu sekitar 8 pot lah. 8 pot. Kalau untuk pot jogap ukuran 10 itu nanti perkiraan sekitar 16 pot. 16 pot ukuran segini 10. ya. Nah, segini. Oh, untuk segini jadi kurang lebih 16 pot ya Mas ya. Betul sekali ya. Berarti ya sekitar cuma 3.000 Mas ya. Iya. Karena ini benar-benar sangat padat sekali ini. Padat ini. Benar Pak, benar-benar padat. Jadi ini memang kita padatkan biar kelihatan kecil aja, nanti kalau dibongkar itu jadi banyak. Ukurannya yaitu pot ukuran 40. Nah, untuk selanjutnya ya teman-teman ya. Setelah kita potong-potong, kita lanjutkan lagi ke tanaman ini. Setelah kita potong-potong, yaitu jangan lupa selalu kasih antrakol. Nah, seperti ini teman-teman ya. Itu untuk fungsinya untuk menutup luka saja, untuk menghindarkan dari bakteri-bakteri. Nah, ini seperti ini ya.
nanti tunggu biarkan beberapa menit biar meresap dulu. Terus ini juga semua luka kalau bisa diusahakan ditutup pakai antrakol. Nah, biar menutup luka. Jadi nanti contohnya banyak teman-teman ya. Memang kita itu potong secara ekstrim karena saya itu pengen tanaman itu banyaknya itu cepat, bukan lambat. Nah, kayak gitu. Tapi kalau kita misalnya nunggu nunggu anakan atau dan lain-lain itu agak lumayan lama karena nunggu benar-benar tanaman itu menjadi indukan. Contohnya banyak banget ya kan, kayak seperti ini itu nanti baru tiga daun. Nanti kalau ini pupusnya mekar, kita review, kita potong lagi teman-teman. Ya memang. Pokoknya jangan lupa di subscribe ya untuk lihat potong-potong aglu. Ini walaupun sudah mungkin teman-teman tahu lah. Oh ini caranya kayak gitu gampang ya. Itu memang sangat mudah sekali, tapi juga sangat berisiko sekali bagi teman-teman yang yang belum terbiasa dengan potongan seperti ini. Nah, ini yang di belakang itu contoh-contohnya ya, contoh-contohnya yang kita ambilkan saja. Contoh-contohnya yang pialanya lumayan banyak Mas ya. Ini untuk piala-piala kontesnya teman-teman ya. Kita memang untuk bahan kontes itu kita juga bikin sendiri. Nah, seperti ini. Ini dari potongan-potongan. Nah, seperti ini. Oh, ini dari tanian sendiri Mas ya? Ya, dari tanian sendiri. Ini roset-roset tanamannya. Ini roset teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ya, nanti bagi teman-teman yang minat untuk bahan-bahan roset, nah nanti langsung bisa WhatsApp aja. Ini karena saya itu jarang jualan tanaman ya. Nanti kalau ada yang minat beberapa tanaman di sini yang pengen mengikuti kontes atau lain-lain, nanti bisa langsung japri ya. Seperti ini widuri mangkok ya kan, beda dengan bulat beda. Nah, kalau ini yang widuri lilin. Biasanya widuri lilin sebenarnya sama sih untuk asal muasal widuri itu sebenarnya sama semua. Tapi karena ada yang bermutasi dari warna, ada yang bermutasi ke bentuk, itu macam-macam contohnya. Terus ada lagi yang agak hijau seperti ini teman-teman ya. Biasanya orang-orang menyebutnya widuri lokal. Sebenarnya sama saja sih. Sama-sama widuri. Sama-sama widuri. Asalnya juga sama, tapi untuk yang bermutasi mangkok itu biasanya harganya lebih mahal dibanding dengan yang cuma mutasi warna aja. Iya. Nah, soalnya juga jarang Mas yang mutasi mangkok. Iya. Nah, nanti bagi teman-teman yang minat, silahkan bisa langsung WhatsApp di nomor admin. Ini dulunya ini juga dari cacahan bonggol. Ini contoh-contohnya. Terus ada lagi yang cacahan-cacahan bonggol itu memang kita produksi sendiri. Sebentar teman-teman ya, kita perlihatkan. Nah, seperti ini juga dari cacahan bonggol, dari hasil cacahan bonggol semua. Jadi kecil-kecil tapi tetap subur ya teman-teman ya. Iya. Ya ini karena media super mahkota Anthurium itu menjaga kestabilan kelembapan, juga menyuburkan tanaman juga. Seperti ini kecil-kecil memang ini tujuan. Ini Sweet Little King. Sweet Little King. Ya. Ini pakai media super mahkota Anthurium ya? Pakai media yang dijual sama yang dipakai sama Mas? Sama semua. Nanti langsung kita praktekkan antara yang dijual dan karena kita tidak membedakan antara yang kita jual dan yang kita pakai. Jadi semuanya sama. Sama ya pokoknya ya. Seperti jaminan ini, ya. Jaminan sama. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi kesuburan terus kita keberhasilan dalam bertani walaupun kita cacah itu sangat tinggi sekali. Jadi media super mahkota Anthurium sendiri itu meningkatkan kualitas tanaman tersebut. Nah, seperti ini. Jadi untuk semua barang-barang kontes, semua barang-barang yang kita bikin itu memang produk sendiri teman-teman ya. Produk sendiri dengan rawatan sendiri. Nah, contohnya seperti ini untuk Cochin Sultan Brunei. Wah, ini cakep ini. Roset Mas ya. Ya. Ini terus setelah itu kayak kresna. Ini ada kresna juga. Nah, seperti ini kresnanya, tampilannya tetap masih stabil untuk pertumbuhannya, baik warnanya juga dia mempertahankan warna teman-teman untuk medianya itu menstabilkan warna bagus. Nah, contoh-contohnya terus ada juga kresna yang masih bahan seperti ini juga ada. Cakep Mas, konon ini ya? Ya ini konon.
Ini ada juga Yang contoh. jumbo. Ya ini jumbonya. Istimidut kali yang ini. Ya. Warnanya bisa ngepiar ya. Ya memang gini teman-teman ya. Ini untuk rahasia sebuah warna itu tergantung juga. Yang paling penting itu medianya juga sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh ya media tanam itu. Media tanamnya itu berpengaruh. Yang kedua itu apa namanya Sinar. sinar matahari itu benar-benar harus cukup. Setelah itu sirkulasi udara juga harus apa namanya memenuhi syarat teman-teman ya. Antara kiri, kanan, belakang itu kalau bisa itu sirkulasi udara bisa dapat ya. Ganti. Iya, betul sekali. Nah, itu dari hasil-hasil cacahannya. Setelah itu kita menanam ini hasil cacahan yang tadi. Nah, ini untuk potnya ya teman-teman ya. Potnya bila mana ada apa namanya pot yang kurang rapi atau lubangnya itu kurang apa namanya kurang lancar, ada yang nyumbat, nah ini kita langsung apa namanya kita bersihkan. Ini hal-hal sepele yang jarang diperhatikan ini. Nah, Mas. biasanya kayak gitu karena orang tidak memperhatikan apa Hal-hal namanya kecil kayak hal gini kecil nggak kayak gini ya. diperhatikan. Kalau saya setiap kali yang mau menanam tetap langsung ini tak hilangkan semua, walaupun garis-garis kecil atau kanu biar apa lubangnya itu bisa lancar. Sirkulasi airnya lancar Mas ya. Ya, nah, seperti ini. Nah, ini kan jadi bagus ya kan. Nah, ini kan perbedaannya juga beda. Walaupun ada lubangnya tapi kita tetap bersihkan satu persatu seperti ini. Biar nggak penghambat air keluar. Iya, betul sekali karena pengaruh sekali kalau misalnya kita siram air itu tidak keluar nanti Jadi terlalu asam nanti Mas. ya pertama itu, yang kedua resiko loncat itu pasti karena apa namanya airnya tidak bisa keluar, air Iya. yang apa sebelumnya itu nggak bisa keluar. Nah, paling bagus itu kan kalau kita siram air yang masih di media itu digantikan dengan yang baru. Nah itu, nah setelah itu kita tetap menggunakan media super mahkota anthurium, langsung kita gunakan, kita bongkar. Kita tidak memilih-memilih. Nah, ini langsung. Ini yang dipakai sama yang dijual Ya, sama betul pokoknya. sekali. Seperti ini. Kita bongkar secukupnya. Nah, ini kondisinya teman-teman ya, itu memang kenapa kok lembab? Nah, itu karena nanti kalau bila mana kita keringkan, nah itu proses apa namanya proses penyerapan waktu untuk nanam itu biasanya lama. Nah, jadi itu memang sengaja kita Kondisinya lembab kayak gini Mas ya. karena ini kita fermentasi dengan hormon apa namanya tambahan. Jadi kondisinya lembab itu memang sengaja kita fermentasi dengan hormon tambahan. Oke. Nah, yang pertama, kita ini menggunakan 2 daun pancing ya teman-teman ya. Nah, kita isi dulu. Nah, pastikan ini lukanya tadi sudah ketutup dengan antrakol ya teman-teman ya. Nah, dalam posisi menanam itu pastikan ini ditegakin lurus, nggak masalah. Nah, biar apa namanya biar tidak menggenang air biasanya teman-teman ya. Beda kalau misalnya ini posisi kita nanamnya seperti ini, itu biasanya akan menggenang air, tapi kalau bisa kita luruskan saja untuk menanamnya. Nah, ingat ini kan tanpa akar teman-teman Tanpa ya. akar sama sekali. Nah, jadi dalam waktu menanam itu tetap kita harus menekan secara kuat-kuat biar tidak goyang-goyang. Nah, ini fungsinya itu ada juga karena hasil cacahan yang goyang-goyang atau tidak kencang ya dalam menanam, tidak itu nanti resiko apa namanya resiko busuk itu pasti ada. Tapi ini untuk mengurangi mengurangi kebusukan hasil cacahan. Nah, seperti ini. Jangan lupa teman-teman, setiap kali kita habis menanam nanti kita siram. Nah, nanti kita siram ini biar di sini dulu. Nanti kita siram. Nah, terus cara memperlakukan ini yang paling atas itu juga sama teman-teman ya. Sama seperti yang cacahannya. Kita kasih media dulu. Kita letakkan seperti ini. Jadi kalau diusahakan itu ketiak daunnya itu jangan sampai terkena atau kemasukan media. Diusahakan itu di atasnya karena nanti
sangat berpengaruh sekali di pertumbuhan. Nah, seperti ini. Jadi nanti dalam posisi menanamnya itu jangan sampai terkena ketiaknya. Nah, seperti ini. Tetap kita tekan sekuat mungkin, sekencang mungkin, biar rapet, biar tanaman itu tidak goyang. Oke, setelah ditanam seperti ini, terus selanjutnya diapain, Mas? Nah, kalau kita sudah memastikan tanaman itu ditanam dengan baik seperti ini, sudah langsung kita siram teman-teman ya. Langsung kita siram. Siram kocor atau gimana? Siram kocor. Kocor ya? Iya, seperti ini. Siram kocor sampai nanti kotorannya itu hilang. Nah, biar hilang dulu semuanya, biar bersih. Nah, seperti ini kocor. Nah, sama nanti untuk yang ini untuk yang tadi yang kita cacah di tengah-tengah tadi itu tetap kita siram kocor. Nah, seperti ini. Ini biasanya untuk memadatkan media ya. Siram kocor itu memadatkan media seperti ini. Kita bersihkan semua. Nah, nanti untuk yang paling bawah sendiri ini ya teman-teman ya. Ini dibiarkan saja karena kondisi media ini masih basah, masih lembab. Nah, nanti yang ini nggak disiram, Mas? Nggak usah disiram. Oke. Nah, seperti ini. Atau nanti teman-teman bisa bisa langsung direndam seperti ini teman-teman ya, perendamannya ya. Nah, ini Mas, banyak yang tanya ini Mas. Ini untuk perendaman berapa hari ini Mas? Nah, untuk perendaman sendiri itu biasanya kita lakukan sekitar 3 hari. 3 hari untuk perendaman? Ya, seperti ini nanti biar tidak dehidrasi karena lupa nyiram. Rata-rata biasanya terjadi pembusukan bahan cacahan itu karena lupa nyiram. Habis lupa nyiram langsung dikasih air itu malah menjadikan tanaman itu lonyot. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Contohnya ini yang tanpa akar kemarin. Nah, ini pertama ada linjani. Ini sudah keluar tunasnya. Ini tunasnya. Nah, ini tunasnya. Ini setelah itu kini kita ada Dolores. Ini sudah naik. Ini dari Bonggol juga. Setelah itu ini kita ada Kresna. Nah, ini Kresna. Kresna udah pada naik Mas ya? Udah naik ini. Nah, ini ketutupan ini sudah naik. Ini potongan sekitar 1 bulan. Terus ini juga ada Moonlight juga. Nah, ini tanpa akar juga. Tanpa akar, potongan pucuk ini udah kurang lebih 1 bulan, tinggal nunggu tunasnya keluar saja. Nah, bagi teman-teman di rumah yang pengen mencoba, nanti jangan lupa kalau misalnya di rumah ada nampan, nanti bisa dicoba direndam seperti ini. Oh iya, banyak yang tanya juga Mas. Ini tuh rendamannya murni air atau dikasih campuran Mas? Nah, kalau untuk yang rawatan sehabis potong itu biasanya kita cuma menggunakan air bersih biasa saja. Air murni berarti Mas? Ya, benar. Itu cuma menggunakan air bersih biasa itu untuk untuk merendam tanaman-tanaman ini. Tapi nanti setelah teman-teman itu keluar sudah 3 daun 4 daun itu biasanya direndam menggunakan B1 atau atonik, bisa dicampur juga bisa. B1 atau atonik ya. Nah, itu teman-teman ya yang kemarin pada nanyain direndamnya pakai air apa. Untuk yang kayak gini itu menggunakan air bersih. Air bersih, air biasa. Kalau udah kayak gini dikasih atonik Mas ya? Iya. Atonik atau B1. B1. Bisa juga dicampur. Nah, nanti ini untuk hasilnya teman-teman ya. Jadi fungsinya kita kasih atonik atau B1 itu biasanya untuk bahan-bahan rosetan daun 9 ataupun nanti sampai tunggal dewasa itu tetap akan tanamannya jauh lebih stabil seperti ini. Nah, seperti ini 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6. Ini daun 15. Daun 15 walaupun potnya kecil atau seperti potongan-potongan itu akan jauh lebih aman.
Terus yang kemarin itu hasil potongan, yang kemarin itu seperti ini lukanya sudah sembuh ya, lukanya dia sudah menutup, sudah kering seperti ini. Nah, sudah kering. Daun pancingnya itu masih seger. Masih seger. Masih seger. Yang susah itu masih Mas, aman. daun pancing tetap seger itu susah. Itu biasanya kayak gitu untuk apa namanya, untuk mempertahankan daun pancing, karena daun pancing sendiri itu untuk membantu proses fotosintesis pertama, terus untuk yang kedua itu untuk mengetahui apakah bonggol itu lonyot atau enggak itu dilihat dari daun pancing. Kalau daun pancingnya mengering, nah segeralah bongkar, lihat bonggolnya, itu aja. Oke, mungkin cukup sekian dulu apa namanya edukasi hari ini. Nah, bila mana ada salah kata atau salah pengucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk edukasi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya di Floraku untuk memajukan konten kami untuk kedepannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya teman-teman, sedikit sharing-sharing dari Mahkota Anthurium atau Mas Adi Agung. Semoga konten-konten yang kami buat bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, jangan lupa bantu kita dengan cara like, komen, dan subscribe-nya.